Emiten berkode MDIY mencatatkan pertumbuhan bisnis di tengah ketatnya persaingan retail modern. Strategi ini menawarkan produk hemat, lengkap, dan mudah dijangkau sehingga sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang menghadapi tekanan daya beli masyarakat. PT Daya Intiguna Yasa Tbk atau Mr. DIY terus tunjukkan pertumbuhan bisnis di tengah ketatnya persaingan retail modern. Dengan jaringan lebih dari 1.100 toko, perseroan mengandalkan strategi price to value untuk menarik konsumen. Hasilnya, Mr. DIY mampu membukukan kinerja positif dan memperkuat posisi di pasar nasional. PT Daya Intiguna Yasa Tbk atau Mr. DIY, emiten berkode MDIY mencatatkan pertumbuhan bisnis di tengah ketatnya persaingan retail modern. MDIY saat ini telah memiliki jaringan lebih dari 1.100 toko di seluruh Indonesia. Dengan konsep value proposition yang menyasar kebutuhan rumah tangga, perseroan berhasil memperkuat posisi di industri retail tanah air. Analis MNC Sekuritas Catherine Florencia menilai kekuatan utama Mr. DIY terletak pada strategi price to value. Strategi ini menawarkan produk hemat, lengkap, dan mudah dijangkau sehingga sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang menghadapi tekanan daya beli masyarakat. Pada periode Januari hingga Juni 2025, Mr. DIY mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 16,5% secara tahunan atau setara 3,7 triliun rupiah. Sementara EBITDA juga naik 14,8% menjadi 1,2 triliun rupiah. Sepanjang paruh pertama 2025, Mr. DIY telah membuka 128 toko baru dan menargetkan lebih dari 270 toko sepanjang tahun ini. Dengan target itu, jumlah jaringan Mr. DIY diperkirakan menyentuh sedikitnya 1.231 toko di seluruh Indonesia. Tim Liputan IDX Channel. PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, emiten berkode saham PANI, akan melakukan aksi korporasi penting melalui right issue. Dana yang dihimpun dari penerbitan saham baru ini untuk memperkuat kepentingan di anak usaha termasuk PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK. PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau emiten berkode saham PANI merencanakan right issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,21 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp100 per lembar. Saham baru ini akan terbitkan dari Portopel dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan. Manajemen menjamin saham baru tersebut memiliki hak sama dan setara dengan saham perseroan lainnya, termasuk hak atas dividen. Right issue ini akan digelar setelah mendapat persetujuan RUPSLB pada 9 Oktober 2025 dan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan. Dana hasil right issue akan digunakan untuk menambah penyertaan saham pada anak usaha CBDK hingga 44,1% dari modal ditempatkan dan disetor. Selain itu, dana juga dipakai untuk menyertakan modal di beberapa anak usaha lain seperti PT Cahaya Inti Sentosa, PT Karunia Utama Selaras, dan PT Panorama Eka Tunggal. Tim riset Stockbit Sekuritas menyebutkan NAV atau Net Asset Value PANI berpotensi naik 23% setelah penambahan saham di CBDK. Dengan akuisisi ini, NAV PANI diperkirakan naik menjadi Rp351,1 triliun atau bertambah Rp64,5 triliun dari posisi saat ini. Meskipun harga pelaksanaan right issue belum ditetapkan, perhitungan awal memperkirakan angka minimum Rp13.800 per saham. Dari skema ini, PANI berpotensi menghimpun dana hingga Rp16,73 triliun. Berbagai sumber Adik Channel. Pemirsa, PT Adikarya melalui anak usahanya Adi Persada Beton ikut serta dalam proyek strategis Ubadari Compression Carbon Capture atau UCC milik British Petroleum di Papua Barat. Proyek ini dikerjakan bersama dengan Petrosi dan menandai langkah penting ekspansi Adi ke sektor energi dan pertambangan. PT Adikarya melalui anak usahanya Adi Persada Beton ikut serta dalam proyek strategis Ubadari Compression Carbon Capture atau UCC milik British Petroleum di Papua Barat. Dalam proyek UCC, Adi Beton bertugas menyediakan beton siap pakai atau ready mix concrete. Selain itu, perusahaan juga menyiapkan pengadaan alat serta pembangunan batching plant semi-mobile yang dilengkapi sistem pendukung produksi beton. Direksi menyebut keterlibatan dalam proyek ini akan memperkuat posisi Adi Beton di sektor oil and gas serta pertambangan ke depan.
Direktur Utama Adi Beton, Johan Arifin menjelaskan, proyek ini menjadi bagian dari strategi ekspansi perusahaan ke sektor energi dan kawasan timur Indonesia. Ia menekankan bekerja sama dengan BP dan Petrosi membutuhkan standar tinggi, sehingga keberhasilan proyek ini akan membuka peluang lebih besar bagi Adi. Langkah ini juga dipandang sebagai momentum untuk memperluas penetrasi di wilayah dengan potensi pertumbuhan tinggi. Meski begitu, hingga Juli 2025, Adi baru membukukan kontrak baru senilai 3,8 triliun rupiah atau turun 68% dibandingkan tahun lalu. Kontrak tersebut didominasi proyek gedung sebesar 41%, infrastruktur 26%, serta engineering dan industri 18%. Sementara dari sisi lini bisnis, mayoritas kontrak berasal dari engineering dan konstruksi, disusul properti, investasi, serta manufaktur. Berbagai sumber IDX Channel. Konglomerat Prajogo Pangestu kembali melakukan aksi korporasi dengan melepas sebagian saham PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN. Transaksi ini bernilai lebih dari 250 miliar rupiah dan dilakukan melalui Green Era Energy Pte Ltd. Prajogo Pangestu melepas sebesar 28,2 juta saham BRN melalui entitas Green Era Energy atau GEE. Langkah ini membuat porsi pemilikan GEE di BRN menyusut menjadi 29,54 miliar saham atau setara 22,08%. Meskipun terjadi penurunan porsi pemilikan, PT Barito Pacific Tbk atau BRPT tetap menjadi pemegang saham terbesar BRN dengan penugasan 64,7%. Sementara Prajogo secara individu masih mengantongi saham BRN sebesar 0,1%. Transaksi penjualan saham tersebut dilakukan selama 4 hari perdagangan dari 27 Agustus hingga 1 September 2025. Penjualan terbesar terjadi pada hari pertama dengan jumlah hingga 25,4 juta saham. Penjualan saham dilakukan pada rentang harga Rp8.847 hingga Rp9.641 per saham. Dari transaksi ini, Green Era Energy berhasil mengantongi dana sebesar Rp252 miliar. Sebelumnya pada perdagangan Agustus 2025, Green Era Energy juga telah melepas 8,3 juta saham BRN. Transaksi tersebut dilakukan pada rentang harga Rp8.726 hingga Rp9.317 per saham dengan perolehan dana sebesar Rp76 miliar. Liputan IDX Channel. Dari informasi emiten kita beralih ke update penutupan sesi pertama IHSG hari ini, di mana IHSG pada sesi pertama hari ini ditutup naik 0,83% ke level 7.866,14. Di mana IHSG tadi pagi dibuka di level 7.843 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.911. Adapun 392 saham mengalami penaikan, 254 saham mengalami penurunan, dan 153 saham stagnan atau tidak bergerak. Kita lihat top gainers pemirsa atau saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi, antara lain ada DSSA yang mengalami penguatan 9,41%, PGAS mengalami penguatan 4,12%, Indi mengalami penguatan 13,16% dan MBMA mengalami penguatan 2,83%. Sementara dari top losers pemirsa atau saham-saham mengalami penurunan terdalam, ada Antam yang mengalami penurunan 2,02%, MDKA mengalami penurunan 1,95%, PSAB mengalami penurunan 1,67% dan BRPT mengalami penurunan 2,63%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, energi dan industri sama-sama mengalami penguatan di 2,13% dan 1,85%. Sementara properti mengalami pelemahan di 0,73%, begitu juga dengan barang baku mengalami pelemahan di 0,08%.